كربي فانظر إلى الغام ينجان يا رب يا خير كافي أهل علينا العوافي فلا يستشهد مخافي عليك تفصيل وإجمال يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي ثوابك وغير رحماتك الضال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزي بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال ومنون عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وعسيم من شر الأوباء لكل معان قد حال فأنت مولى الموالين المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على وتعبر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم عبدك والإجلال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بإيمان الآجال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وأصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هادي الدال والحمد لله في شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا وبين ودايا والأبصار والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segenap para habaib, para ulama saya cintai, saya hormati, Imam Masjid Al-Falah dan seluruh daripada pengurus masjid yang saya hormati, hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap manusia jika mendapatkan nikmat daripada Allah, maka dituntut baginya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu nikmat disyukuri, maka Allah menjanjikan akan ditambah itu nikmat, dijaga itu nikmat. Dan jika dikufuri, maka akan dicabut itu nikmat dan diganti dengan adab yang menyakitkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seseorang jika dia mendapatkan nikmat anak, maka dia harus mensyukuri atas nikmat anak. Begitu juga rezeki, begitu juga umur sehat walafiat, utamanya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur nikmat bukan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah saja. Memang mengucapkan alhamdulillah adalah termasuk daripada bagian mensyukuri nikmat. Tetapi arti syukur pada hakikatnya adalah sarfun ni'mah fima khuliqa li ajlih, mempergunakan nikmat sesuai dengan yang Allah tujukan dalam penciptaannya. Allah menciptakan mata kita adalah untuk kita memandang wajah orang yang soleh, untuk membaca Al-Quran Karim, untuk memandang orang tua dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Jika kita menggunakan mata untuk itu, berarti mensyukuri nikmat mata. Allah ciptakan untuk kita telinga, untuk kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, saran-saran agama, bacaan-bacaan hadis. Jika kita gunakan untuk mendengar hal yang demikian, berarti kita mensyukuri nikmat telinga. Begitulah juga Allah ciptakan kaki untuk kita, untuk melangkah ke masjid, untuk berdiri sholat. Jika kita gunakan seluruh nikmat-nikmat dari itu dengan sesuai yang diperuntukkan oleh Allah baginya, maka dinyatakan dia bersyukuri nikmat. Tetapi jika digunakan untuk yang tidak sesuai dengan yang diperuntukkan baginya, untuk memandang maksiat, untuk mendengarkan maksiat, untuk berucap maksiat, untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, nikmat harta digunakan untuk
minum khamar digunakan untuk berzina, maka itu adalah pengkufuran terhadap nikmat Allah. Siapa yang mengkufuri akan dicabut itu nikmat, akan diganti oleh Allah menjadi adab yang menyakitkan. Nikmat Islam dan iman dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang sangat utama. Bersyukur nikmat Islam dan iman yaitu patuh dan taat atas ajaran Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, meninggalkan larangan-larangan Islam. Bersyukur nikmat menjadi umat Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengaturkan banyak bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Karena itu syukur terhadap nikmat ini tuntutan bagi yang mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Ini baru menghitung, belum bersyukurinya. Sebagian ulama menyatakan nikmat itu ada tak itu namanya ifrat. Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat yang banyak dari Allah, tak mampu. Tidak, dan Allah menyatakan jika kamu menghitung satu nikmat, tak ifrat, maka kamu tidak bisa menghitung atau membandingi untuk mensyukurinya. Allah berikan kepada kita mata. Dari mata ini kita bisa memandang bermacam-macam warna. Tahukah Anda daun pohon, daun juga sini, daun daripada pohon, daripada pokok. Jika kita lihat warnanya hijau, tapi hijaunya tak ada yang sama. Pohon pepaya dengan pohon belimbing sama-sama hijau, tapi hijaunya tak sama, ada perbedaan. Dengan pohon yang lainnya, itu semuanya bisa kita bedakan dengan mata. Demikian juga bentuk, tak ada yang sama bentuk itu daun, bentuk itu pohon, bahkan bentuk wajah kita tak ada yang sama. Jangan wajah, bentuk bibir kita tak ada yang sama, bentuk hidung kita tak ada yang sama, bentuk sidik jari tak ada yang sama. Itu semuanya bisa kita bedakan dengan pandangan mata. Anda bisa tahu alamat Anda dari pandangan mata. Lalu seandainya yang ada di masjid ini semuanya dibutakan oleh Allah, tak ada yang bisa sampai ke rumah. Kita mau sholat, kalau kita dibutakan oleh Allah semuanya, tak ada yang tahu arah kiblat. Jika kamu menghitung satu aja nilai berharganya, fungsinya, satu nikmat aja, la tahsuha, kamu tak akan bisa dapat menghitungnya. Apalagi seluruh nikmat Allah dan berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat itu yang Allah berikan, jika kita syukuri akan berlangsung sampai nikmat itu ada di surga. Jika Anda menggunakan mata Anda untuk baca Al-Quran, untuk memandang wajah orang soleh, tidak digunakan untuk melayani yang haram, nanti Allah akan tambah kenikmatan bisa memandang keindahan surga. Bahkan lebih daripada itu, bisa bertemu dengan Allah. Wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha. Jika kamu gunakan nikmat telinga ini untuk mendengarkan yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, maka nantinya akan
akan ditambahkan nikmat yang luar biasa. Kamu akan bisa mendengarkan bagaimana suara-suara indah para bidadari ada di surga. Bahkan akan mendengarkan salam Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Begitulah seterusnya. Dan jika kamu bisa mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan kenikmatan itu sangat hebat, akan sampai nantinya bertemu dengan Rasulullah dan bersama Rasulullah sampai di surga Allah. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang dia tadi itu menghidupkan sunnahku, maka dia telah membuktikan cinta kepadaku. Siapa yang telah terbukti cintanya kepada aku, karena ma'i fil jannah, berarti orang itu akan menjadi bersama aku ada di surga. Allahu Akbar. Bersama Nabi ada di mana? Fil jannah, di surga. Bersama Nabi di dunia sudah begitu hebat kemuliaan yang dia dapatkan. Lihat para sahabat Rasulullah, mereka mendapatkan kemuliaan karena apa? Karena bersama Nabi ada di dunia, beriman dan bersama Nabi ada di dunia. Sehingga sahabat itu mengungguli kaum muslimin, orang yang beriman yang lainnya, bukan karena ibadahnya lebih banyak, tapi Allah angkat kemuliaannya berkat dia bersama Nabi. Ada satu hadis Nabi mengkabarkan, "Wallahi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Demi Allah, jika seandainya seorang di antara kamu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sebanding dengan sedekah sahabat dengan segenggam beras. Gunung Uhud emas itu bisa berapa lini masjid, berapa masjid? Itu yang kamu lakukan dengan sedekahnya sahabat satu genggam beras, atau satu genggam sama ya, satu genggam beras, itu lebih afdol sedekahnya sahabat. Apa yang bisa membuat sahabat ini menjadi mulia? Padahal amalnya mungkin selain sahabat lebih banyak, tiada bukan dan tiada lain kecuali karena ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad. Anda telah dijanjikan ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad di surga Allah, asal kamu menjadi orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena itu anak-anak kita misalnya ada di rumah, kita lagi sholat, kita pikir mana anak kita, ayo diajak mereka yang asalnya sholat sendiri untuk sholat berjamaah, menghidupkan sunnahnya Nabi. Atau kalau perlu berangkat ke masjid bersama-sama, menghidupkan sunnahnya Nabi. Diatur waktu untuk membaca Quran bersama anak kita, menghidupkan sunnahnya Nabi. Dibaca zikir-zikir yang diatur oleh Nabi sebelum makan, setelah makan, sebelum minum, setelah minum, masuk rumah, keluar rumah, masuk ke tandas, keluar dari tandas, masuk masjid, keluar masjid, semua itu dilakukan, berarti menghidupkan sunnahnya Nabi. Ketika sudah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah akan menghasilkan nantinya bersama Nabi ada di surga Allah. Allahumma amin. Karena itu jangan disia-siakan yang paling besar. Jika kita sia-siakan, kita yang rugi nanti. Diceritakan ada seorang
beribadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun beribadah kepada Allah. Ketika di hari kiamat dinyatakan dia masuk surga Allah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Tapi orang itu menghitung amalnya. Aku amal beribadah 500 tahun. Apa nilainya? Maka dia mengatakan, ya Allah, masuk ke aku surga dengan amalku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat timbang amalnya dia 500 tahun dengan nikmat mata. Satu nikmat. Ketika ditimbang ternyata ibadah 500 tahun tidak bisa mensyukuri nikmat mata, belum nikmat yang lain. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi a'malihi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Tidak ada seorang masuk surga dengan amalnya. Anda juga ya Rasulullah, ya, aku ini diliputi rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang paling berharga. Sekarang kalau kita mau kita nilai, kita hargai amal kita. Sholat kita kira-kira kalau digaji berapa? Ada orang yang mau menggaji sholat 1.000 ringgit? Nggak ada. Bekerja dapat gaji 1.000 ringgit itu pun beberapa hari, sekian jam setiap hari. Kalau pun digaji setiap sholat 1.000 ringgit, umur dia 100 tahun, bisakah duit itu untuk membeli surga? Tak mampu, tak bisa. Tak boleh dia bisa beli surga dengan itu. Bayaran dengan itu gaji. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kamu sholat 5 waktu, kamu baca Quran, masuk surga. Yang nilai surga tidak ada, tidak bisa dihitung. Allah memberikan surga bukan diukur dengan amal kamu, tapi Allah memberikan surga karena rahmat kepada kamu, karena kemurahan kepada kamu. Karena itu jangan ada satupun yang membanggakan, yang merasa hebat dengan amalnya. Amal kamu itu tidak sebanding dengan pemberian dan nikmat Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lihat dari Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan banyak nikmat, apakah lupa diri? Bahkan sudah dijamin masuk surga. Bahkan sudah dijamin tidak ditulis dosa. Tapi Nabi Muhammad sholat sampai kaki beliau buka, bercucuran air mata masih memohon istighfar, ampunan dosa. Udah dijamin tak ada dosa, tak ada dosa. Udah dijamin pasti masuk surga. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'azizan. Itu begitu banyak Allah memberikan kenikmatan, hidayah, nasr, fatah, kemudian maghfirah. Allah berikan kepada Nabi. Kemudian bagaimana? Kalau kita misalnya dapat kata dosa kamu tidak dicatat oleh Allah, kamu dijamin diampuni, langsung kita ambil kesempatan untuk lupa. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Tambah banyak sujud, tambah lama ibadahnya, sampai Siti Aisyah, istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, heran-heran, ini tangisan apa lagi? Udah diampuni dosanya. Ini ibadah begitu lama, apa lagi? Udah dijamin surganya. Ya Rasulullah, udah dijamin
abdan syakura. Tidakkah aku menjadi banyak hamba? Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur ketika banyak diberi nikmat? Banyak bersyukur ketika banyak diberi nikmat. Seimbang. Semakin banyak nikmatnya, harus dia seimbang, semakin tinggi dan banyak syukurnya. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, mudah-mudahan insyaallah bukaan ini akan bisa membuat kita jadi orang sadar bahwa ibadah kita itu adalah kecil daripada dibandingkan pemberian Allah. Nikmat Allah lebih besar dan syukur kita harus kita maksimalkan untuk supaya Allah tidak cabut nikmat dari diri kita, bahkan akan dijanjikan nikmat yang lebih besar nantinya. Wallahu a'lam. Ini saya pertanyaan kita. Ya, katakan kepada Assalamualaikum. Mengurai tentang sunnah bai'ah dalam salat. Sunnah bai'ah. Sunnah di dalam salat itu ada sunnah, ada adab. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah makan, ada sunnah bai'ah. Sunnah yang dianggap sunnah ab'ad atau sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah dalam sholat yang serupa dengan bagian sholat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang jika dikerjakan karena lupa, bahkan karena sengaja, disunnahkan sujud sahwi. Lagi, sunnah ab'ad itu sunnah yang jika sholat dalam sholat yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa disunnahkan sujud sahwi, yaitu kunut untuk sholat subuh atau kunut untuk sholat witir setelah setengah bulan daripada Ramadan, atau meninggalkan sebahagian daripada kunut. Dua. Misal kunutnya setengah, maka juga disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian tasyahud awal, atau meninggalkan sebahagian daripada tasyahud awal. Misalnya tidak bersolawat di tasyahud awal, disunnahkan untuk sujud sahwi. Adapun hayat itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah yang tidak disunnahkan sujud sahwi. Selain itu, misal bertakbir, selain takbiratul ihram, takbiratul intiqal, pindah dari gerakan sholat ke gerakan berikutnya, membaca surat, membaca surat setelah sholat Al-Fatihah, mengeraskan suara dalam sholat maghrib, isya, dan subuh, dan juga Jumat, dan banyak sekali itu hayat. Ada adab dalam sholat, adab mengangkat tangan, di mana sampai sempurna mengangkat tangan, dan itu adab. Adab ruku, bagaimana adab sujud. Nah, sholat yang sempurna itu sholat melaksanakan semua rukunnya, dan juga sunnah ab'adnya, sunnah hayatnya, dan adabnya. Ini adalah, dan juga hadir hati serta khusyuk ikhlas dalamnya. Inilah yang dikatakan Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Nah,
dia syirik lagi sedikit dengan pecahan dengan kalimat Allah dalam Alkitab. Dalam Alkitab, Al-Kristen. Bible. Kalimat Allah dalam kitab Bible sebenarnya, kalau kita tanya kepada orang kafir pun siapa yang menciptakan alam, tak mungkin dia akan menjawab bahwa itu adalah manusia. Siapa menciptakan langit? Manusia. Sebelum Yesus lahir pun sudah ada. Siapa menciptakan datuk-datuk mereka? Manusia. Siapa membagi rezeki kepada ikan yang ada di lautan? Manusia. Wala yas'alun man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau seandainya kamu tanya siapa menciptakan langit dan bumi, tak mungkin dia akan menyatakan itu adalah manusia. Buddha, Yesus, Konfusius, tak mungkin. Pasti dia akan menyatakan Allah. Tak mungkin. Sebenarnya kalau dia mau berpikir, pasti dia akan menyatakan Tuhan itu Allah. Cuma itulah hidayah. Kadang-kadang ilmu banyak, tapi kalau tak dapat hidayah, subhanallah, dia menganggap selain Allah sebagai Tuhan, binatang sebagai Tuhan. Alhamdulillah, ini nikmat Islam. Mungkin ilmu kita lebih dikit daripada mereka. Mereka lebih canggih, tapi tak dapat hidayah, tak dikasih Islam. Tak Allah bagi Islam bagi dia. Untuk dia tak dibagi Islam. Alhamdulillah, kita menjadi orang Muslim dari ayah ibu Muslim, nikmat dari Allah. Karena itu jangan sampai Islam terlepas daripada kita sampai akhir hayat kita, sampai mati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan untuk kamu agama yang sangat indah, maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ada di Bible banyak sekali ada di situ Allah. Tapi bahasanya kadang-kadang tidak pakai ada pakai Allah mereka. Kadang-kadang juga pakai Eli. Seperti Yesus ketika digantung di tiang salib menurut Bible. Yesus menyatakan Eli lama sabaqtani. Eli Allah atau ilahi. Begitu. Jadi begitulah sebenarnya, tidak ada bisa dipungkiri, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Malah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak, memahamkan mereka. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ayo ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mari kita duduk bersama, kita bahas. Kita akan punya titik temu antara orang Islam atau orang Islam akan ada titik temu. Titik temunya adalah Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena tidak ada Tuhan kecuali Dia sendiri. Dan itulah ajaran setiap nabi. Assalamualaikum. Adakah baca Quran dengan baca ini adakah dosa? Baca Quran dengan rumiah, dengan pengeras suara. tulisan ada apa dosa? Dengan bahasa ya. Quran itu dikatakan Quranan Arabiyyah. Quran itu adalah diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Tidak ada kitab yang Allah turunkan kecuali tulisan qaumi dengan bahasa kaumnya yang dia diturunkan Quran kepada mereka. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kaum Arab. Jadi kita dikatakan membaca Al-Quran kalau dengan bahasa Al-Quran. Kalau dengan bahasa bukan Al-Quran, ya bukan Al-Quran namanya. Tarjamah misalnya kita baca, itu bukan baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus bahasa Arab.
daripada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris akan dapat pahala. Yang dapat pahala yang dengan bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Permasalahannya kenapa Al-Quran pilihkan dengan bahasa Arab? Ternyata ada hebat. Jadi bahasa ini bahasa unik. Dari bacaan, dari tulisan, dari titik, dari harakat, kalau salah berubah mana? Nih contohnya, nun itu titik di atas ada berapa? 1. Jika ditambah 1 jadi apa? Tak. Jika tambah lagi 1 jadi apa? Tak. Jika titiknya yang 1 di atas ditaruh di bawah jadi apa? Ba. Jika tambah titik lagi jadi apa? Ya berubah. I, tak ada titik. I dikasih titik. I titiknya 2 juga I tak berubah. I ya, kalau di sini I, di sana I. Tak ada titiknya, I ada titiknya, I. Titik 2, I titiknya taruh bawah, I nggak ada, nggak berubah. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia panjang pendek tak ada masalah. Saya, aku, saya sama aku, saya, aku, saya, aku. Tapi kalau bahasa tak bisa. Kola, berkata. Kola, meninggalkan. Kola, bikin. Berubah nanti. Jadi memang bahasa ini tak bisa dicuri. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Selain Allah yang menjaga, juga gampang dihafal oleh rumah. Anak kecil-kecil banyak yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Tanya sama orang-orang yang ada lain, ada yang menghafalkan kitab sucinya? Ada. Umat Islam menghafal umat Islam menghafal Al-Quran dengan gampang. Subhanallah. Selain itu juga bahasa umat Islam, bahasa Al-Quran itu juga menjaga keaslian daripada Al-Quran. Nah,